Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Marlia Sengaji dengan NIM 502310010273 akan mempresentasikan 3 topik, yaitu regulasi emosi, kesehatan mental, dan well-being. Baik, untuk topik yang pertama yang akan saya bahas yaitu tentang regulation emotion atau yang biasa dikenal regulasi emosi. Regulasi emosi menurut Gross yaitu strategi yang dilakukan secara sadar ataupun tidak sadar untuk mempertahankan, memperkuat, atau bahkan mengurangi satu atau lebih aspek dari respon emosi, yaitu pengalaman emosi dan perilaku. Sedangkan menurut Gross dan John, regulasi emosi meliputi semua kesadaran dan ketidaksadaran strategi yang digunakan untuk menaikkan, memelihara, dan juga menurunkan satu atau lebih komponen dari respon emosi. Jadi dapat disimpulkan dari dua pengertian tersebut bahwa regulasi emosi adalah kemampuan atau strategi individu untuk mengenali, mengelola, dan merespon emosi yang bersifat otomatis atau terkendali, disadari atau tidak disadari, serta mencakup perasaan positif dan negatif untuk mencapai tujuan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk aspek regulasi emosi, menurut Thomson, terdapat 3 aspek yang digunakan untuk menentukan kemampuan regulasi emosi seseorang, yaitu yang pertama, emotions monitoring, yaitu kemampuan untuk menyadari dan memahami dari keseluruhan proses yang terjadi dalam diri, pikiran, dan latar belakang dari tindakan individu. Nah, ini mencakup kesadaran tentang apa yang memicu emosi, bagaimana emosi tersebut mempengaruhi pikiran dan tindakan, serta kemampuan untuk merespon emosi dengan cara yang sehat dan produktif. Aspek yang kedua yaitu emotions evaluation, yaitu di mana kemampuan untuk mengelola dan menyeimbangkan emosi-emosi yang dialami individu. Dengan kata lain, seseorang yang mahir dalam emotions evaluation mampu menavigasi emosi mereka dengan bijaksana, menghindari respon yang berlebihan atau tidak tepat, dan juga mencapai keseimbangan emosional yang sehat. Kemudian, aspek yang terakhir yaitu emotions modification, yaitu kemampuan untuk merubah emosi sehingga mampu memotivasi diri, terutama ketika individu berada dalam putus asa, cemas, dan juga marah. Nah, kemampuan ini membuat individu mampu bertahan dalam masalah yang sedang dihadapinya. Menurut Garnevsky, terdapat beberapa strategi yang dapat digunakan untuk melakukan regulasi emosi, yaitu yang pertama, self-blame. Nah, ini di mana individu menyalahkan dirinya sendiri mengenai peristiwa hidupnya, terutama peristiwa yang negatif. Yang kedua, yaitu other blame, di mana individu menyalahkan orang lain atau lingkungannya atas peristiwa yang dialaminya. Kemudian acceptance, di mana individu menerima semua peristiwa di dalam hidupnya sebagai pelajaran untuk kehidupan yang lebih baik lagi, bukan untuk menyesalinya. Nah, yang terakhir yaitu refocus of planning, di mana ini mengacu pada pemikiran terhadap langkah apa yang harus diambil dalam menghadapi peristiwa negatif yang menimpa dirinya. Alat ukur atau instrumen pengukuran dari regulasi emosi ini yang populer digunakan yaitu Emotion Regulation Questionnaire atau ERQ, yang dicetuskan oleh James J. Gross dan Oliver P. John, yang terdiri atas 10 item yang mengukur 2 strategi dalam regulasi emosi, yakni 6 item cognitive reappraisal dan 4 item expressive suppression. Nah, emosi pada setiap individu ini pasti dipengaruhi oleh berbagai faktor. Nah, menurut Hendrickson, faktor yang pertama yang mempengaruhi emosi pada setiap individu yaitu faktor lingkungan, di mana faktor lingkungan ini yang dimaksud adalah lingkungan tempat di mana individu itu berada. Nah, termasuk di lingkungan keluarga, sekolah, dan juga lingkungan masyarakat. Bagaimana keharmonisan di dalam lingkungan keluarga, kemudian bagaimana kenyamanan di sekolah, dan juga bagaimana kondisi masyarakat yang kondusif. Nah, itu akan sangat mempengaruhi perkembangan emosi seseorang. Faktor yang kedua yaitu pola asuh orang tua. Nah, pola asuh orang tua ini sangat bervariasi. Ada yang pola asuhnya otoriter, kemudian ada yang memanjakan, acuh tak acuh, dan juga ada yang penuh kasih sayang. Nah, bentuk pola asuh itu akan mempengaruhi pola emosi yang dikembangkan oleh seorang individu. Nah, faktor yang berikutnya yaitu pengalaman traumatik. Kejadian masa lalu yang memberikan kesan traumatis akan mempengaruhi perkembangan emosi seseorang. Nah, akibatnya rasa takut dan juga sikap terlalu waspada yang berlebihan akan mempengaruhi kondisi emosionalnya. Kemudian faktor yang berikut yaitu jenis kelamin.
Penelitian dilakukan oleh Karista pada tahun 2005 memperlihatkan bahwa perbedaan gender juga berhubungan dengan perbedaan strategi regulasi emosi yang digunakan. Nah, seorang wanita yang berumur 7-17 tahun lebih dapat meluapkan tentang emosi yang menyakitkan daripada anak laki-laki yang juga seumuran dengannya. Faktor yang berikut yaitu usia. Kematangan emosi dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan dan kematangan fisiologis seseorang. Nah, semakin bertambah usia, kadar hormonal seseorang menurun sehingga mengakibatkan penurunan pengaruh emosional seseorang. Kemudian faktor yang berikut yaitu perubahan jasmani, di mana perubahan jasmani ini perubahan hormon-hormon yang mulai berfungsi sesuai dengan jenis kelaminnya masing-masing. Nah, misalnya perubahan kulit wajah yang awalnya bersih menjadi berjerawat. Nah, ini juga mempengaruhi emosi pada setiap individu. Nah, faktor yang terakhir yaitu perubahan pandangan luar, di mana perubahan pandangan luar ini dapat menimbulkan konflik dalam emosi seseorang individu. Nah, seperti tidak konsistennya sikap dunia luar terhadap pribadi seseorang. Kemudian membedakan antara wanita dan pria, dan juga dunia luar memanfaatkan kondisi ketidakstabilan seseorang untuk pengaruh yang negatif. Apa sih dampak dari meregulasi emosi? Nah, yang pertama yaitu kesejahteraan emosional. Orang yang mampu mengenali, mengungkapkan, dan mengatur emosi mereka cenderung merasa lebih bahagia dan juga puas dengan hidup mereka. Begitupun sebaliknya, orang yang tidak mampu mengenali, mengungkapkan, dan mengatur emosi mereka cenderung merasa sedih dan juga tidak puas dengan hidup mereka. Dampak yang kedua yaitu kualitas hubungan. Orang yang dapat mengendalikan emosi negatif seperti kemarahan atau frustasi cenderung memiliki hubungan interpersonal yang lebih sehat dan harmonis. Begitupun sebaliknya. Dampak yang berikut yaitu pengambilan keputusan. Ketika seseorang mampu menjaga ketenangan dan objektivitasnya, ia lebih mungkin membuat keputusan yang rasional dan berorientasi solusi. Dampak yang berikut yaitu kesehatan fisik. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa regulasi emosi yang baik dapat memiliki dampak positif pada kesehatan fisik. Emosi negatif yang tidak diatur dengan baik, seperti stres kronis, itu dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan juga masalah kesehatan lainnya. Kemudian dampak yang berikut yaitu resiliensi, di mana orang yang dapat mengatasi emosi negatif dengan cara yang sehat cenderung lebih tahan terhadap tekanan dan kemunduran atau putus asa. Dampak yang berikut yaitu prestasi akademik dan kerja. Individu yang dapat mengelola emosi mereka dengan efektif cenderung memiliki konsentrasi yang lebih baik, motivasi yang lebih tinggi, dan juga interaksi tim yang lebih produktif. Begitupun sebaliknya, ketika individu tidak dapat mengelola emosi mereka dengan efektif, maka mereka cenderung sulit berkonsentrasi, tidak memiliki motivasi yang tinggi, dan interaksi antara tim tidak produktif. Nah, dampak yang terakhir yaitu keseimbangan hidup. Regulasi emosi ini membantu seseorang menjaga keseimbangan dalam kehidupannya. Hal ini dapat mencegah individu dari mengalami gejala seperti kecemasan, depresi, atau gangguan lainnya yang mungkin timbul akibat ketidakmampuan mengelola emosi atau meregulasi emosi dengan baik. Begitupun sebaliknya, ketika seseorang individu tidak mampu meregulasi emosinya, akan mengalami gejala seperti kecemasan, depresi, atau gangguan yang lainnya yang timbul akibat ketidakmampuan mengelola emosi atau meregulasi emosi dengan baik. Baik, selanjutnya kita masuk pada topik mental health atau kesehatan mental. Nah, istilah ini pasti sudah sangat sering didengar atau sangat populer di kehidupan kita. Jadi, kesehatan mental itu adalah kondisi ketika batin dan keadaan manusia dalam keadaan normal, tentram, dan tenang, sehingga dapat menjalankan aktivitasnya dan menikmati hidupnya dengan normal dan damai. Menurut WHO, kesehatan mental adalah keadaan sejahtera di mana individu menyadari kemampuannya sendiri, dapat mengatasi tekanan hidup yang normal, dapat bekerja secara produktif dan bermanfaat, dan mampu juga memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Kesehatan mental mencakup kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial manusia. Hal ini mencakup kemampuan seseorang untuk mengelola stres, menjalani hubungan yang sehat, beradaptasi dengan perubahan kehidupan, serta merasakan, memahami, dan juga mengatasi emosi.
Bagaimana sih ciri-ciri sehat jiwa atau sehat mental? Nah, yang pertama yaitu mampu menyadari sepenuhnya kemampuan yang ada pada dirinya, kemudian mampu menghadapi stres kehidupan yang wajar, kemudian mampu bekerja produktif dan memenuhi kebutuhan hidupnya, kemudian dapat berperan serta dalam lingkungan kehidupannya, kemudian menerima baik apa yang ada pada dirinya dan juga merasa nyaman bersama dengan orang lain. Selanjutnya, tanda-tanda gangguan kesehatan mental seperti ketakutan atau kekhawatiran yang berlebihan, perubahan mood atau suasana hati yang drastis, tampak menarik diri dari teman dan lingkungan sosialnya, kemudian kelelahan yang signifikan, energi menjadi menurun, atau mengalami masalah tidur, dan juga ketidakmampuan untuk mengatasi stres atau masalahnya sehari-hari. Nah, faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi masalah kesehatan mental? Yang pertama yaitu faktor genetik. Nah, ini merujuk pada predisposisi genetik yang dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami gangguan kesehatan mental karena faktor keturunan. Faktor yang kedua yaitu pengalaman traumatis. Nah, pengalaman-pengalaman yang menyakitkan atau traumatis dalam hidup seseorang seperti kecelakaan, kekerasan, atau kehilangan yang mendalam bisa menyebabkan gangguan mental. Kemudian faktor yang berikut yaitu stres dan tekanan hidup, di mana situasi atau kondisi yang menimbulkan tekanan dan stres yang berlebihan seperti masalah pekerjaan, hubungan, ataupun keuangan dapat berdampak negatif pada kesehatan mental. Kemudian faktor yang berikut yaitu isolasi sosial. Kekurangan interaksi sosial atau dukungan dari lingkungan sekitar dapat menyebabkan seseorang merasa terisolasi dan kesepian. Nah, hal ini dapat mempengaruhi kesehatan mentalnya. Kemudian faktor yang berikut yaitu ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, di mana ketidakadilan atau ketidaksetaraan dalam masyarakat, termasuk akses terhadap pendidikan, pekerjaan, atau layanan kesehatan mental yang dapat mempengaruhi kesejahteraan mental individu. Faktor berikut yaitu pengaruh zat racun, alkohol, ataupun obat-obatan yang dapat merusak otak. Dan masih banyak faktor lainnya yang mempengaruhi masalah kesehatan mental. Nah, contoh gangguan mental health ini seperti depresi, gangguan kecemasan, gangguan bipolar, gangguan kecanduan dan penyalahgunaan zat seperti alkohol dan narkotika, kemudian gangguan makan seperti anoreksia nervosa, bulimia nervosa, dan binge eating disorder, gangguan stres post-traumatik, kemudian gangguan kepribadian seperti borderline, antisosial, kemudian gangguan perkembangan anak, dan juga krisis psikologis seperti krisis kejiwaan atau pemikiran untuk bunuh diri. Untuk mencegah terjadi gangguan pada mental, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesehatan mental. Nah, upaya yang pertama yaitu terapi psikologis dan meditasi. Terapi psikologis ini seperti konseling atau psikoterapi yang dapat membantu individu memahami dan mengatasi masalah emosionalnya atau perilaku yang mengganggunya. Sementara itu, meditasi adalah praktik yang dapat membantu meredakan stres, meningkatkan kesadaran diri, dan juga mengembangkan ketenangan batin. Upaya yang kedua yaitu memperkuat dukungan sosial. Nah, interaksi sosial yang positif dan mendapatkan dukungan dari keluarga, teman, atau komunitas dapat memberikan rasa keterikatan dan pengertian yang dapat meningkatkan kesejahteraan emosional dan mengurangi risiko depresi atau kecemasan. Kemudian, upaya yang berikut yaitu olahraga dan menjaga kesehatan fisik. Nah, olahraga teratur telah terbukti dapat mengurangi gejala depresi dan kecemasan, meningkatkan mood melalui pelepasan endorfin, serta meningkatkan kualitas tidur dan menambah stamina energi. Faktor yang keempat yaitu mengatur pola makan dan pola tidur. Nah, konsumsi makanan yang sehat dan seimbang dapat mendukung kesehatan otak dan juga emosi. Selain itu, tidur yang cukup dan berkualitas adalah esensial untuk pemulihan mental dan fungsi kognitif yang optimal. Nah, upaya yang terakhir yaitu menghindari kebiasaan buruk dan stres. Kebiasaan buruknya seperti konsumsi alkohol berlebihan, merokok, atau penggunaan zat lainnya yang dapat memperburuk kesehatan mental. Kemudian mengidentifikasi sumber stres dan mengembangkan strategi pengelolaan stres yang efektif juga penting untuk menjaga keseimbangan mental. Melalui kombinasi dari upaya-upaya ini, seseorang individu dapat membangun fondasi yang kuat untuk kesehatan mentalnya yang optimal. Mari jaga kesehatan mental dan fisik diri kita mulai dari sekarang. Selanjutnya kita masuk pada topik yang terakhir yaitu well-being atau kesejahteraan.
Apa sih well-being atau kesejahteraan itu? Nah, menurut Kamus American Psychological Association, well-being atau kesejahteraan adalah keadaan pada seorang individu yang digambarkan dengan adanya rasa bahagia, kepuasan, tingkat stres yang rendah, sehat secara fisik dan mental, dan serta kualitas hidup yang baik. Terdapat 4 komponen atau aspek dari well-being, yaitu fisik, emosional, sosial, dan psikologis. Komponen yang pertama dari well-being ini yaitu fisik, yang meliputi kesehatan tubuh, nutrisi, dan olahraga. Nah, kesehatan tubuh yang baik menandakan bahwa organ-organ dalam tubuh berfungsi dengan baik dan tidak ada penyakit atau gangguan kesehatan yang mengganggu. Nah, kemudian untuk nutrisi yang tepat memastikan bahwa tubuh mendapatkan semua nutrisi esensial yang diperlukan untuk pertumbuhan, perbaikan, dan juga fungsi optimalnya. Nah, ini seperti mengkonsumsi makanan yang seimbang. Kemudian olahraga yaitu dapat membantu meningkatkan kesehatan jantung, kekuatan otot, dan stamina, serta mengurangi risiko penyakit kronis. Komponen atau aspek yang kedua yaitu emosional. Nah, ini meliputi kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi dengan cara yang sehat dan tepat sehingga menghindari reaksi emosional yang berlebihan. Dan juga meliputi dukungan sosial di mana adanya dukungan dari orang lain. Nah, ini sangat penting dalam membantu seseorang untuk mengatasi tantangan, stres, atau juga krisis dalam hidupnya. Nah, komponen yang terakhir yaitu psikologis. Nah, ini meliputi resiliensi, pemahaman diri, dan juga pengembangan diri. Nah, resiliensi ini dimana kemampuan untuk pulih dari kesulitan atau trauma dan juga mampu beradaptasi dengan perubahan dengan cara yang positif sehingga memungkinkan seseorang untuk tetap kuat dan berkembang meskipun menghadapi rintangan atau kesulitan. Kemudian pemahaman diri, yakni kemampuan untuk mengeksplorasi dan memahami pikiran, perasaan, dan juga motivasi pribadinya. Nah, melalui pemahaman diri ini seseorang dapat mengidentifikasi pola perilaku yang tidak sehat, meraih pertumbuhan pribadi, dan juga meningkatkan hubungan dengan orang lain. Serta diperlukan pengembangan diri untuk meningkatkan potensi dan minat yang ada pada dirinya, sehingga mereka bisa meningkatkan ketahanan mentalnya dan juga mencapai kesejahteraan psikologis yang lebih baik lagi. Terdapat 3 jenis well-being, yaitu yang pertama, subjective well-being. Subjective well-being adalah konsep yang terkait pada bagaimana orang merasakan dan berpikir tentang kehidupan mereka, serta evaluasi keseluruhan seseorang tentang hidup mereka maupun dalam aktivitas tertentu. Nah, termasuk penilaian kognitif terhadap kepuasan hidupnya, serta evaluasi afektif terhadap mood dan emosi-emosinya. Jenis yang kedua yaitu psychological well-being. Nah, ini adalah konsep yang memandang bahwa kebahagiaan tidak hanya sekedar tidak memiliki penyakit psikologis, namun suatu kondisi positif yang membuat seseorang mampu memberdayakan potensi-potensi yang dimilikinya. Kemudian yang berikut social well-being. Nah, ini adalah sebuah penilaian positif dan negatif yang signifikan terhadap perilaku individu dalam hubungannya dengan orang lain yang mengarah pada efektivitas individu tersebut dalam masyarakatnya. Nah, untuk meningkatkan well-being diperlukan strategi atau upaya-upaya. Nah, seperti rutinitas yang sehat. Nah, ini meliputi rutin berolahraga, kemudian nutrisi seimbang seperti makan makanan yang bergizi, kemudian istirahat yang cukup. Kemudian strategi yang berikut yaitu mental health awareness. Nah, ini meliputi meditasi dan relaksasi dan juga konseling atau terapi. Strategi yang terakhir yaitu hubungan yang positif, seperti menjaga komunikasi dengan baik dan juga menghindari hubungan yang toksik. Kenapa sih harus meningkatkan well-being atau kesejahteraan kita? Karena manfaat untuk meningkatkan well-being ini yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik, kemudian penurunan risiko penyakit fisik dan mental, kemudian meningkatkan produktivitas dan kinerja, dan hubungan yang lebih sehat dan mendalam, serta resiliensi dan kemampuan untuk mengatasi tantangan di dalam hidup kita. Untuk meningkatkan well-being atau kesejahteraan pribadi ini adalah perjalanan yang kontinu dan bisa menghadapi berbagai tantangan. Nah, berikut ini adalah beberapa tantangan umum yang sering dihadapi oleh individu dalam upaya meningkatkan well-being mereka. Yang pertama yaitu stres dan tekanan. Tantangan utama dalam kesejahteraan adalah mengelola stres dan tekanan yang berasal dari pekerjaan, hubungan, ataupun kehidupan sehari-harinya. Stres yang berkepanjangan dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental. Kemudian tantangan yang kedua yaitu isolasi sosial. Kehilangan dukungan sosial atau merasa terisolasi dapat mengurangi kesejahteraan emosional seseorang. Hubungan sosial yang kurang mendukung atau kurangnya jaringan dukungan dapat meningkatkan risiko kesepian dan depresi.
Kemudian yang berikut yaitu ketidakseimbangan hidup kerja. Nah, kesulitan menciptakan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi dapat mengakibatkan kelelahan, kejenuhan, dan juga penurunan kualitas hidup. Kemudian yang berikut, kurangnya motivasi atau tujuan. Individu yang merasa tidak memiliki tujuan atau motivasi dalam hidupnya dapat mengurangi rasa pencapaian, kepuasan, dan kesejahteraan pribadinya. Tantangan selanjutnya yaitu keterbatasan sumber daya, di mana tantangan ekonomi, akses terhadap layanan kesehatan, atau sumber daya lainnya dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk merawat diri dan meningkatkan kesejahteraannya. Dan masih banyak lagi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh individu dalam upaya meningkatkan well-being-nya. Sekian pemaparan materi dari saya tentang regulasi emosi, kesehatan mental, dan juga well-being. Semoga materinya bisa bermanfaat untuk kita semua.